Sudah lama Samsul memperhatikan gerak-gerik ayahnya yang mencurigakan. Sore itu ia melihat Pak Bejo, ayah tiri Samsul, membawa seorang pria seumuran Pak Bejo dan masuk ke ruangan tertutup. Jamilah, ibu kandung Samsul, sedang di rumah sakit menengok teman yang sedang opnam. Lalu Samsul juga mendengar Pak Bejo berbicara di dalam ruangan tersebut. "Dilepaskan semuanya ya," katanya dengan lembut. Samsul pun mendekati dinding ruangan itu. Pak Bejo menikah dengan ibunya Samsul kira-kira 1 tahun yang lalu dengan sederhana, hanya mengundang teman-teman terdekat. Samsul sendiri berusia 25 tahun, sementara ibunya menjanda sudah 5 tahun setelah ditinggal menikah lagi oleh suaminya yang dulu, yaitu ayahnya Samsul. Mula-mula agak sedikit canggung bagi Samsul karena di dalam rumahnya ada seorang pria lagi dan ia harus memanggilnya ayah. Namun melihat ibunya yang kini tampak begitu bahagia, Samsul mencoba membiasakan dirinya dengan kehadiran Pak Bejo di rumahnya. Pak Bejo bekerja sebagai pelatih sepak bola di Kabupaten Tegal. Setiap hari ada saja tamu yang datang dan semuanya pria. Pria-pria yang gagah dan kadang-kadang hanya mengenakan celana pendek di atas lutut. Satu hiburan baru bagi Samsul. Mula-mula Samsul tidak menaruh curiga terhadap ayah tirinya itu, karena semua tamu yang datang diperlakukan sebagai tamu, duduk di ruang tengah, kemudian ngobrol ke sana sini atau bertukar informasi tentang perkembangan anak-anak dalam bermain sepak bola. Lalu ada seorang tamu yang lebih sering datang dari yang lain, dan selalu sambutan Pak Bejo sangat ramah, bahkan terlalu ramah. Menurut Samsul, tamu ini adalah tamu istimewa. Samsul mulai curiga ketika malam-malam pria ini datang dengan membawa mobil, lalu mengajak Pak Bejo pergi. Ketika hendak memasuki mobil, pria ini tangannya menempel terus di pundak ayah tiri Samsul. Samsul mengamati dari dalam rumah, sementara ibunya mengantar sampai di halaman rumah. Mereka tampak mesra. "Tamu ayah yang semalam siapa namanya?" tanya Samsul keesokan harinya. Pak Bejo agak mengerutkan kening mendengar pertanyaan anak tirinya. "Yang mana, Sul? Yang semalam naik mobil?" "Oh, itu Pak Damar, asisten pelatihku." "Oh." Hanya itu yang keluar dari mulut Samsul. Tapi dari sikap Pak Bejo yang terkejut saat Samsul bertanya, pemuda itu semakin yakin bahwa di antara ayah tirinya dan Pak Damar ada udang di balik rengginang. Samsul makin penasaran saja. Harus diakui bahwa Pak Bejo memang pria menawan, benar-benar cocok sebagai pelatih sepak bola. Tubuhnya padat berisi dengan bagian depan yang bidang. Perutnya agak membesar, tapi justru membuat penampilan Pak Bejo semakin matang. Samsul sering mencuri pandang kepada ayah tirinya itu ketika sedang mengenakan pakaian. Pak Bejo berusia sekitar 50 tahun, usia matang seorang pria, tidak terlalu muda juga tidak terlalu tua. Kedatangan Pak Damar ke rumah memang sudah ditunggu Samsul. Ia meyakini bahwa ayah tirinya memiliki hubungan istimewa dengan Pak Damar. Sore itu hanya ada Samsul dan Pak Bejo. Ibunya baru saja dijemput rombongan ibu-ibu yang lain dengan mobil dan akan kembali jam 7 malam. Ada acara kumpul-kumpul katanya. Setelah hanya Samsul dan ayah tirinya, pemuda itu pura-pura pamit kepada Pak Bejo pergi main voli dengan temannya. Tapi sebenarnya ia ingin tahu apakah Pak Damar akan datang setelah kepergiannya.
Kuntul di tengah sawah, alias betul tidak salah. Samsul yang menunggu di tepi jalan beberapa ratus meter dari rumahnya bisa melihat sebuah mobil putih yang masuk di halaman rumahnya. Samsul menunggu. Ketika sudah waktunya tiba, ia kembali ke rumah. Ia jalan kaki mengendap-endap melewati beberapa rumah tetangga, lalu sampai di belakang rumahnya. Dengan sangat hati-hati ia membuka pintu belakang rumahnya. Samsul berhasil masuk rumahnya tanpa menimbulkan suara. Lengang di ruang dapur, tidak ada suara. Menuju ruang tengah, Samsul lebih berhati-hati karena ruangan Pak Bejo berada di samping ruang tengah. Ketika mendapati ruang tengah yang lengang, Samsul semakin yakin bahwa Pak Bejo dan Pak Damar sudah berada di dalam ruangan yang tertutup dan kemungkinan sedang berpesta makan sayur terong. Semakin mendekati pintu, semakin deg-degan Samsul. Tidak ada suara. Samsul sampai menunggu. Ia mendekatkan telinganya pada lubang kunci, mencoba mencari suara yang mungkin bisa mampir ke telinganya. Lalu ia mendengar suara "aduh" dari dalam ruangan tertutup itu. Lalu diikuti suara Pak Bejo, maaf sayang." Maka tanpa menunggu waktu lama, Samsul langsung memutar gagang pintu, dan seperti yang ia bayangkan sebelumnya, Pak Bejo dan Pak Damar sedang melakukan gerakan senam kesegaran jasmani. "Samsul!" teriak Pak Bejo seketika menghentikan gerakan senamnya. "Saya boleh ikut bergabung?" tanya Samsul, dan langsung dijawab dengan anggukan dari Pak Bejo dan Pak Damar secara bersamaan. Hilang ketegangan di wajah Pak Bejo dan Damar. "Sini Samsul, kita melakukan gerakan senam ya, sampai berkeringat ya," kata Pak Bejo. Pak Damar ikut menyahut, "Sampai berkeringat ya." Sejak saat itu Samsul dan ayah tirinya tampak semakin dekat saja. Markona, ibu kandung Samsul, sangat senang melihat kedekatan suaminya dan Samsul. Markona tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Seperti sore itu, Samsul dan ayah tirinya tampak berboncengan motor menuju pasar untuk tumbas bakso di perempatan pasar. Memang bakso di sana enaknya pakai banget saudara, benar itu. Dan tentu saja setelah makan bakso mereka akan muter-muter dulu, dan tentu saja mereka akan menyempatkan diri mencari tempat di sekitar pasar yang gelap lagi tak terlihat untuk melakukan senam sehat selama beberapa menit. Sekarang Samsul hanya manut saja ketika Pak Bejo mengajaknya keluar. Pasti menyenangkan. Ada satu hal lagi yang sangat diinginkan Samsul saat ini, yaitu pergi ke rumah Pak Damar. Ia ingin bertemu dengan pria itu lagi. Samsul mengutarakan keinginannya itu kepada ayah tirinya ketika mereka sedang duduk santai di teras rumah. Pak Bejo menarik nafas panjang. "Sol," kata Pak Bejo memulai pembicaraan. "Pak Damar juga sudah berkeluarga, bahkan memiliki anak kecil. Aku kok gak bisa kalau kita pergi ke sana," kata Pak Bejo sambil memandangi Samsul yang duduk di sampingnya. Samsul hanya manggut-manggut. Pemuda itu kini mulai berpikir bahwa yang mereka lakukan adalah salah. Ia kini merasa berdosa kepada ibunya. Lebih lanjut, Pak Bejo juga mengatakan bahwa ia juga merasa berdosa kepada Markona, ibu kandungnya si Samsul. Bagaimana kalau akhirnya mereka ketahuan? Bagaimana kalau tiba-tiba Markona melihat Samsul dan suaminya melakukan kegiatan senam sehat berkeringat malam-malam? Samsul mulai membayangkan betapa nanti akan hancur hati ibunya.
betapa rumah ini tidak akan damai lagi seperti sekarang ini. Kita harus berhenti, kata Samsul tiba-tiba kepada Pak Bejo. Pak Bejo tersenyum memandang anak tirinya itu. Memangnya kamu bisa? Tanyanya. Kita harus mencoba kan? Samsul sayang, aku sudah mencoba ratusan kali dan tak pernah berhasil, kata Pak Bejo. Kemudian ia melanjutkan bahwa menikahi Markona juga salah satu tujuan agar bisa berhenti. Kau lihat Pak Damar, ia mencoba menjadi lelaki normal dengan menikah. Bahkan ketika punya anak, keinginan itu tetap ada, jelas Pak Bejo kepada Samsul. Samsul mulai mengingat-ingat kapan ia pernah dekat dengan seorang wanita, dan ia memang tak pernah punya keinginan untuk mendekati perempuan. Bahkan pernah ada perempuan cantik, tinggi, dan berkulit putih yang mengejar-ngejar dia, tapi tak pernah memberikan respon sedikit pun. Akhirnya cewek cantik itu mundur dengan sendirinya. Mbak Zumarah nama cewek itu. Samsul ingat betul pernah jatuh cinta dengan seorang om-om penjual nasi goreng. Sebegitu cintanya hingga ia tiap hari datang beli nasgor hanya untuk melihat om-om itu. Terus bagaimana? Samsul bertanya kepada ayah tirinya. Bagaimana apanya? Pak Bejo balik bertanya. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Samsul lagi. Pak Bejo menjawab, jalani aja apa yang sudah digariskan oleh takdir, karena tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Pak Bejo bertemu Markona, ibunya Samsul. Kemudian Samsul dipertemukan lagi dengan Pak Damar pas melakukan senam sehat. Itu juga bukan sebuah kebetulan. Kalau nanti seandainya kita juga dipertemukan lagi dengan Pak Damar, itu juga bagian dari rencana Tuhan, kata Pak Bejo. Bahkan jatuhnya daun kering itu juga karena kehendak Tuhan. Asik ketemu Pak Damar lagi, kata Samsul sambil tertawa. Pak Bejo memandangi anak tirinya itu sambil tersenyum, sambil berpikir bagaimana bisa takdir mempertemukan lagi Pak Bejo dengan manusia penyuka sayur terong ini. Semula Pak Bejo berpikir bahwa setelah menikah dengan Markona, ia akan berhenti menjadi penyuka sayur terong. Tapi secara tak sengaja takdir mempertemukan dirinya dengan Damar. Tiba-tiba saja ada pegawai di instansinya yang baru yang kemudian sering memandanginya lama. Lalu mereka saling tertarik dan terjadilah hal yang tak diinginkan, yaitu senam kesehatan malam-malam yang mendatangkan banyak keringat. Kemudian muncul Samsul yang ternyata anak dari istrinya sendiri. Pak Bejo sama sekali tidak menyangka Samsul yang berpenampilan seperti satpam BCA itu juga gemar sayur terong. Dan ini yang paling lucu, mereka bertemu tiap hari hampir 24 jam. Bayangkan, akhirnya Pak Bejo hanya menarik nafas panjang, kemudian tersenyum, kemudian melingkarkan lengannya ke pundak Samsul. Kita ini cuma kapas yang ditiup angin, kata Pak Bejo dalam hati. Kemanapun angin membawa kita, tidak ada kesanggupan untuk melawan. Jadi kita ikuti saja angin ini. Buat kamu-kamu yang juga suka dengan sayur terong, terutama terong yang berwarna coklat, jangan bersedih ya. Ikuti saja, angin ini akan membawamu. Nikmati hidup yang hanya sekali ini. Jadilah dirimu sendiri. Oke?